Sirin ambulance. Kabar dari tempat kerja suamiku. Seperti mimpi yang hancurkan duniaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sore itu langit tampak labu, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah kering dan dedaunan yang berserakan di halaman kecil rumahku. Aku duduk di ruang tengah, melipat cucian yang baru saja diangkat dari jemuran. Suara derik jarum jam dinding terdengar begitu nyaring di antara keheningan rumah. Sesekali bercampur dengan suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Namaku Alia, 32 tahun, ibu rumah tangga sekaligus penjual kue kecil-kecilan dari rumah. Suamiku, Raffi, adalah sopir bus antar kota. Hidup kami sederhana, bertumpu pada doa dan kerja keras. Di rumah kecil ini, aku tinggal bersama anak sematawayang kami, Nadia, yang baru berusia 6 tahun, serta ibuku, Bu Rini, yang sejak stroke ringan setahun lalu lebih banyak duduk di kursi roda. Sore-sore seperti ini biasanya adalah waktu kami menikmati kebersamaan. Nadia biasanya sibuk mewarnai di lantai ruang tamu, sementara aku menyelesaikan pekerjaan rumah. Bu Rini duduk di kursi rodanya, membaca Al-Quran dengan suara lirih yang menenangkan. Suasana rumah selalu damai, seolah dunia luar tak bisa menyentuh kehangatan kecil kami di dalam. Namun sore ini berbeda. Aku baru saja melipat sehelai kaos kecil milik Nadia ketika suara sirine ambulans meraung dari kejauhan. Aku berhenti sejenak, jantungku berdegup tak karuan. Ada firasat aneh yang merayap di dadaku, membuat tanganku gemetar tanpa sebab. Suara sirine itu makin mendekat, seakan-akan membelah keheningan yang tadi terasa begitu damai. Nadia, nak, masuk dulu ke kamar, ya, kataku setengah berbisik. Entah kenapa, naluriku mengatakan ada sesuatu yang tak beres. Nadia, yang baru saja selesai menggambar seekor kucing di bukunya, menatapku dengan mata bulat polos. Ia mengangguk lalu berlari kecil menuju kamarnya. Aku beranjak ke jendela, mengintip di balik tirai tipis. Sebuah ambulans putih melintas cepat di depan jalan kecil kami, sirinenya masih meraung, menggema di antara rumah-rumah tetangga. Beberapa orang keluar dari rumah, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Wajah mereka memancarkan kecemasan yang sama seperti yang kini memenuhi dadaku. Aku menoleh pada Bu Rini yang juga tampak gelisah di kursi rodanya. "Mak, kayaknya ada apa-apa, ya?" gumamku. Beliau hanya mengangguk pelan. Matanya menatap kosong ke arah suara ambulans yang perlahan menjauh. Aku merasakan sebuah tekanan aneh di dalam hati, seperti bayang-bayang buruk yang tak bisa kuabaikan. Tanpa sadar, pikiranku langsung melayang pada Raffi. Hari ini dia seharusnya pulang lebih awal. Ia bilang lewat pesan singkat tadi siang, ingin makan sore bersama kami sebelum nanti malam kembali berangkat. Tapi sekarang, ketika sore mulai berubah menjadi senja, dia belum juga pulang. Aku memegang ponselku, ingin meneleponnya. Tapi tanganku malah berhenti di udara, ragu. Ketakutan irasional mulai merayapi pikiranku. Di luar, suara ambulans semakin menjauh, meninggalkan keheningan yang kini terasa menakutkan. Dan di dalam hatiku, sebuah suara lirih berbisik, sesuatu telah berubah. Sejak pagi tadi, aku sudah merasa ada yang aneh. Biasanya, setiap kali Andra sampai di lokasi proyek, dia akan mengirim pesan pendek hanya untuk memberitahuku bahwa dia sudah mulai bekerja. Pesan sederhana seperti, "Sudah sampai, sayang. Jaga diri di rumah ya," yang selalu berhasil membuat hatiku tenang menjalani hari. Tapi hari ini, ponselku sepi. Tak ada notifikasi. Tak ada suara dering pesan masuk dari Andra. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin dia hanya sibuk. Mungkin alat berat di lokasi ribut dan dia tidak mendengar suara ponsel. Proyek galian tanah memang kadang membuatnya bekerja dalam kondisi berisik, berdebu, dan penuh risiko. Tapi tetap saja, aku gelisah. Beberapa kali aku mencoba menelepon. Setiap kali, hanya suara operator yang menjawab,
mengatakan bahwa nomor tujuan sedang tidak dapat dihubungi. Aku menghela napas berat, mencoba mengalihkan kecemasan dengan sibuk di dapur, menyiapkan makan siang untuk Nadia dan ibuku. Tapi tangan ini terasa berat, seolah ada beban yang tak kasat mata menggantung di pundakku. "Nak, makan dulu. Jangan bengong saja," tegur Bu Rini dari ruang tengah. Suaranya lembut tapi mengandung nada khawatir. Aku hanya mengangguk, memaksakan senyum kecil. Tapi entah kenapa, setiap suara ponsel bergetar atau setiap suara motor melintas di jalan depan rumah, hatiku selalu berdegup kencang, berharap itu kabar dari Andra. Ketika sore tiba dan cahaya matahari mulai redup, rasa resahku berubah menjadi ketakutan. Aku membuka aplikasi pesan, menulis, menghapus, lalu menulis lagi pesan untuk Andra. "Mas, kamu di mana? Sudah makan belum? Kami kangen di rumah." Tapi pesan itu tetap tak berbalas. Seperti menulis di atas air. Pikiran buruk mulai berdatangan satu persatu. Bagaimana kalau ada kecelakaan di lokasi proyek? Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Apa hubungannya suara ambulans tadi dengan Andra? Aku berusaha mengingat-ingat. Pagi tadi, sebelum berangkat, Andra sempat bercanda di depan pintu. "Doain aku kerja lancar ya. Nanti sore aku mau bawa oleh-oleh buat Nadia," katanya sambil mengacak-acak rambutku. Kebiasaan kecil yang sekarang terasa begitu menyakitkan untuk dikenang. Sore semakin larut, aku akhirnya tak tahan lagi. Aku menelepon Danu, rekan kerja Andra yang sering mengantar alat berat ke lokasi. Danu terdengar terkejut mendengar suaraku. "Teh Alia? What? Teh, belum tahu, ya?" "Enggak, Mas. Memangnya kenapa?" Suaraku bergetar. Danu terdengar menghela napas berat di ujung telepon. "Teh, ada kecelakaan di proyek. Tadi siang, eskavatornya tergelincir waktu gali tanah basah. Andra ikut tertimbun." Dunia seketika berputar. Tanganku refleks memegang dinding untuk menahan tubuhku yang nyaris roboh. Suara di sekeliling mengabur, seperti aku berada di bawah air, mendengar dunia luar dari kejauhan. Tapi Teh jangan panik dulu. Sekarang dia dibawa ke rumah sakit, pakai ambulans. Teman-teman lagi ngurus semuanya. Teh Alia tenang. "Ya, kita semua doain yang terbaik," lanjut Danu cepat. Suaranya bergetar menahan emosi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku kaku. Hanya air mata yang akhirnya mengalir tanpa bisa kubendung. Suara sirine ambulans yang tadi ku dengar. Apakah itu membawa suamiku? Aku berlari ke kamar, mengganti pakaian seadanya, lalu memanggil tetanggaku, Mbak Lila, untuk menjaga Nadia dan Bu Rini sementara aku pergi ke rumah sakit. Di dalam hatiku, aku berdoa sekeras-kerasnya. Semoga Andra baik-baik saja. Semoga suara dari keheningan tadi bukan pertanda duka. Dengan napas tersengal dan tangan gemetar, aku berlari menuju dunia yang penuh ketidakpastian. Semalam hujan turun deras, mengetuk atap rumah dengan irama kacau yang membuatku susah tidur. Aku ingat betul bagaimana berita di radio memperingatkan warga untuk waspada terhadap longsor dan tanah bergerak, terutama di daerah proyek-proyek galian. Suara penyiar radio itu terdengar tegang, seolah ingin mengatakan bahwa bahaya sudah di depan mata. Tapi Andra, dengan senyum hangatnya, selalu berusaha menenangkanku. "Aku hati-hati, tenang saja, sayang. Aku tahu tanah di proyek itu kayak apa." Begitu katanya, sambil mengusap rambutku sebelum berangkat tadi pagi. Kini kata-katanya itu bergema di kepalaku, berulang-ulang, menusuk hatiku seperti jarum-jarum kecil. Aku duduk di dalam mobil jemputan tetangga, menatap keluar jendela yang basah oleh gerimis sisa hujan semalam. Jalanan licin. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Pikiran-pikiran buruk berputar tanpa henti di dalam benakku. Bagaimana kondisi Andra sekarang? Apakah dia sadar? Apakah dia terluka parah? Aku buru-buru menghapus air mata yang mengalir diam-diam di pipiku. "Teh, sabar, ya? Kita hampir sampai," kata Pak Yanto, tetanggaku yang mengantarku ke rumah sakit dengan motornya. Aku mengangguk lemah. Rumah sakit itu tampak seperti bangunan kelabu dari kejauhan, berdiri muram di tengah rintik hujan yang tersisa.
Begitu tiba di lobi, aku hampir jatuh berlari ke bagian informasi. Nafasku memburu, mataku liar mencari-cari. Suami saya, Andra, korban kecelakaan proyek galian tanah, dibawa ke sini, kataku terbata-bata. Petugas wanita di meja informasi menatapku dengan ekspresi simpati. Ia membuka daftar di komputernya, lalu menunjuk ke arah lorong panjang berbau antiseptik. Ruang UGD, Bu. Di sana, katanya pelan. Aku berlari sekuat yang ku bisa. Begitu sampai di UGD, pemandangan yang kutemui membuat kakiku lemas seketika. Seorang pria berseragam proyek, penuh lumpur, duduk di lantai sambil menangis diam-diam. Di sebelahnya, beberapa orang dari proyek yang ku kenal, menunduk tanpa suara. Danu menghampiriku. Wajahnya kusut, matanya sembab. Teh Alia. Aku menggeleng cepat. Mana Andra? Aku mau lihat suamiku. Danu menunduk. Teh, Mas Andra, dia sempat sadar pas dievakuasi. Dia sempat bilang mau ketemu Teh Alia sama Nadia. Suara Danu pecah di tengah-tengah kalimatnya. Dadaku terasa diremas. Aku mau ketemu dia sekarang. Pekiku, berusaha melangkah masuk. Seorang dokter menghampiriku. Lelaki muda dengan wajah letih, mengenakan jas putih yang kini ternoda lumpur di bagian bawah celananya. Bu Alia? Tanyanya lembut. Aku mengangguk cepat, hampir tak mampu bicara. Dokter itu menunduk kecil. Matanya menunjukkan rasa berat yang mendalam. Suami ibu mengalami luka berat akibat tertimbun tanah dan runtuhan material. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi saat perjalanan ke sini, kondisinya menurun drastis. Kami tidak berhasil menyelamatkannya. Dunia runtuh di sekelilingku. Suara-suara menghilang. Orang-orang berubah menjadi bayangan kabur. Hanya kata-kata itu yang berputar dalam pikiranku. Kami tidak berhasil menyelamatkannya. Aku jatuh berlutut di lantai dingin rumah sakit. Tangis pecah dari dadaku, melengking memecah kesunyian lorong. Hatiku seperti terkoyak kasar, seolah tak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk berdiri. Andra yang berjanji akan pulang. Andra yang berjanji akan membawa oleh-oleh untuk Nadia. Andra yang bilang akan hati-hati. Kini dia pergi, meninggalkan janji-janji itu, meninggalkan aku, Nadia, dan semua harapan yang belum sempat kami wujudkan bersama. Di luar, hujan kembali turun, membasahi tanah yang sudah rapuh. Seperti hatiku sore itu, hancur, remuk, dan tak bersisa. Suara sirine itu semakin keras, menembus keheningan sore yang kelabu. Aku yang sedari tadi duduk di beranda, memeluk tubuh sendiri, langsung berdiri dengan napas memburu. Aku berlari ke depan, membuka pintu pagar kecil yang sudah berkarat, tepat saat ambulans putih itu berhenti di depan rumahku. Pintu belakang ambulans terbuka. Beberapa orang turun, Danu, Pak Rudi dari proyek, dan 2 petugas medis. Wajah mereka suram, mata mereka menghindari tatapanku. Aku tahu sebelum mereka berkata apapun. Tubuhku berguncang hebat, tapi kakiku tetap melangkah maju, mendekati kendaraan itu, seolah-olah aku masih berharap ada keajaiban yang terjadi. Mereka membuka pintu belakang ambulans. Di sana, terbaringlah sosok yang begitu akrab tapi terasa asing dalam sekali pandang, Andra. Tubuhnya kaku, diselimuti kain putih hingga ke dadanya. Hanya wajahnya yang terlihat, pucat, bersih, seolah sedang tidur, namun tanpa denyut kehidupan. Aku terdorong ke depan tanpa sadar, berpegangan pada sisi ambulans untuk menjaga tubuhku yang hampir roboh. Andra. Bisikku, suara itu nyaris tak terdengar. Tanganku menggapai, menyentuh pipinya yang dingin. Tidak ada hangat, tidak ada debar, hanya diam. Dan dari diam itulah, aku tahu, dia benar-benar telah pergi. Tangis yang kutahan sejak di rumah sakit akhirnya meledak. Tubuhku bergetar hebat. Danu dan Pak Rudi dengan sigap menahan tubuhku yang limbung. Teh, kita bawa Mas Andra ke dalam dulu, ya? Kata Danu pelan, nadanya bergetar. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Langit yang tadi gelap mulai menangis bersama kami. Rintik hujan turun perlahan, membasahi tanah,
menambah pilu suasana. Mereka menurunkan tubuh Andra dengan hati-hati, membawanya ke ruang tengah rumah. Di sana, Bu Rini yang duduk di kursi roda, menatap dengan mata membelalak, kedua tangannya gemetar memegang sandaran kursi. "Enduk itu Andra?" Suaranya parau, setengah tak percaya. Aku menghampirinya, memeluk pundaknya yang rapuh. "Iya, Ma, Andra sudah pulang." Suaraku patah-patah. Nadia muncul dari kamarnya, memeluk boneka kelinci lusuh kesayangannya. Dia berdiri terpaku di ambang pintu, menatap tubuh ayahnya yang kini terbaring diam. Matanya bingung, tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. "Mama, Papa kok tidur di situ?" tanyanya polos. Aku menggigit bibir kuat-kuat untuk menahan jeritan di dalam dada. Aku berlutut, membuka kedua lenganku untuk Nadia. Up. Papa kecapean. Dia mau istirahat dulu, ya?" Aku berbohong, berusaha mengulur waktu sebelum kenyataan menghancurkan dunianya. Nadia berlari memelukku erat-erat. Petugas medis membereskan beberapa berkas, lalu menyerahkan sebuah surat kematian kepada Danu. Ada suara samar-samar dari mulut mereka tentang prosedur berikutnya. Kapan dimandikan, kapan disalatkan, kapan dikuburkan. Aku mendengarnya seperti dari jauh. Suara-suara itu terasa asing di telingaku, seperti bahasa lain yang tak kupahami. Yang aku tahu, sore ini, hidupku berubah selamanya. Aku bukan lagi istri Andra. Aku seorang janda. Nadia bukan lagi anak yang bisa berlari ke pelukan ayahnya setiap pulang kerja. Bu Rini kehilangan menantu yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kecil kami. Hujan semakin deras, menepuk-nepuk genteng, bersatu dengan suara isak tangis dari dalam rumah. Tanah di halaman depan mulai becek, seolah mencerminkan hati kami yang telah luluh lantak. Dan di tengah semuanya, satu kenyataan menyesakan itu mengakar dalam pikiranku. Aku harus kuat, entah bagaimana caranya. Karena sekarang, aku sendirian. Hujan belum juga reda. Langit sore seperti ikut berduka, menangisi kepergian yang terlalu cepat, terlalu mendadak. Di halaman depan, tanah mulai tergenang, menciptakan genangan kecil yang memantulkan kilatan lampu ambulans yang masih menyala redup. Aku berdiri diam di ambang pintu, menahan napas, tubuhku gemetar tanpa bisa kukendalikan. Dunia di sekitarku bergerak seperti dalam slow motion. Setiap langkah petugas medis yang membawa tandu terasa seperti dentuman palu yang menghancurkan benteng pertahananku sedikit demi sedikit. Di atas tandu itu, tubuh Andra terbaring kaku. Seluruhnya ditutupi kain putih, kecuali ujung kaki, dan sepatu kerja coklat tua yang penuh lumpur. Sepatu itu seperti simbol dari semua kepedihanku. Sepatu yang pernah kubersihkan dengan tangan sendiri, saat Andra pulang dalam keadaan terlalu lelah. Sepatu yang pernah kugoda karena terlalu jelek untuk hadiah ulang tahun pernikahan. Sepatu yang menemaninya setiap hari ke proyek, menjadi saksi diam perjuangannya untuk keluarga kecil ini. Tapi sekarang sepatu itu tak bergerak, dan pemiliknya pun tak akan pernah kembali melangkah. Aku mendekat pelan, lututku nyaris tak kuat menopang tubuh. Begitu dekat, aroma lumpur dan tanah basah menyeruak, tajam menusuk hidungku. Bau kematian dan kehancuran bercampur jadi satu. Perlahan, petugas membuka kain penutup tubuhnya hingga dada. Dan disitulah aku melihatnya. Andra, suamiku. Wajah yang selama ini kuhafal tiap lekuknya, kini pucat kebiruan. Ada luka di pelipis kirinya, kecil, tapi cukup dalam. Lehernya penuh tanah yang mengering. Seragam kerjanya robek di bagian dada, seperti sempat ditarik atau terhimpit sesuatu. Tanganku gemetar saat menyentuh bajunya. Kaku, dingin. Terasa seperti menyentuh batu yang sudah lama ditinggal panas. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan lagi. Jatuh satu-satu ke atas dadanya yang kini tak lagi bergerak. Andra, bisikku, seperti memanggil seseorang dari ujung dunia yang berbeda. Aku tahu dia tak akan menjawab. Tapi bagian dalam diriku masih berharap ada keajaiban. Bahwa matanya akan membuka. Bahwa tangannya akan menyentuh pipiku dan berkata, "Maaf, aku cuma tertidur sebentar." Tapi tidak.
Tubuh itu tetap diam. Tidak ada kehangatan, tidak ada kehidupan. Hanya sekujur tubuh penuh lumpur dan luka yang dibawa pulang sebagai sisa-sisa perjuangan dari medan kerja yang kejam. Aku jatuh berlutut. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Dadaku terasa sesak seolah jantungku diperas tanpa ampun. Teriakanku pecah di tengah guyuran hujan. Aku belum sempat bilang terima kasih. Aku belum sempat bilang aku bangga sama kamu. Kenapa, Ra? Kenapa kamu tinggalin aku kayak gini? Jeritku, tak peduli lagi pada orang-orang di sekelilingku. Danu memalingkan wajah, matanya basah. Pak Rudi menunduk, menggenggam topinya erat-erat. Beberapa tetangga yang sudah mulai berdatangan hanya bisa menatap dengan wajah iba. Aku mencium tangannya yang dingin, menggigil sendiri saat kulitnya menyentuh bibirku. Maafin aku harusnya tahu ada yang gak beres. Aku harusnya melarang kamu kerja waktu hujan segede itu. Kata-kata itu terputus-putus, tenggelam dalam isak yang pecah makin dalam. Di belakangku, Nadia masih berdiri terpaku, memeluk boneka kelincinya erat-erat. Matanya menatap tubuh ayahnya tanpa suara, seolah otaknya masih mencoba memahami apa arti semua ini. Bu Rini sudah dipapah masuk ke dalam oleh tetangga sebelah, tubuhnya lemas, dan wajahnya tak berhenti bergetar karena tangis. Tubuh Andra dibaringkan di ruang tengah, di atas tikar pandan yang dulu biasa kami pakai untuk salat berjamaah. Tapi kini, tubuhnya hanya bisa terbujur lurus di sana, berselimut kain putih yang penuh noda tanah. Aku duduk di sampingnya, tak bergeming, bahkan ketika hujan makin deras dan orang-orang mulai berdatangan membawa doa dan air mata. Aku tak tahu harus bicara apa pada mereka. Aku hanya tahu satu hal, dunia ini baru saja runtuh. Andra, lelaki yang selalu pulang membawa senyum meski tubuhnya lelah luar biasa, kini pulang untuk terakhir kalinya, dalam keadaan yang bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Langit senja perlahan berubah menjadi hitam. Di dalam rumah, aroma tanah basah dan hujan masih menguar samar. Tubuh Andra sudah terbaring di ruang tengah, diselimuti kafan, dikelilingi oleh doa dan isak lirih orang-orang yang datang melayat. Tapi telingaku tak menangkap satupun bacaan. Semua suara terdengar seperti gema jauh yang tak kuartikan. Yang kutangkap hanya satu, suara Pak Rudi, mandor proyek tempat Andra bekerja, yang akhirnya angkat bicara setelah duduk cukup lama menunggu aku tenang. Alia, katanya pelan, menatapku dengan mata merah yang jelas menahan sesal. Aku harus jelasin ini, walaupun rasanya berat. Aku mengangguk pelan. Duduk di kursi dekat jendela, tanganku masih menggenggam syal Andra yang penuh lumpur. Setiap genggamannya terasa seperti menggenggam serpihan kenangan. Longsor itu datang mendadak. Hujan semalam memang deras banget. Tanah jadi berat, rapuh, ucap Pak Rudi pelan. Andra lagi nyelesain galian terakhir buat tanggul penahan. Dia di dalam kabin eskavator. Waktu itu, aku menegakkan tubuh, menahan napas. Dia nggak sempat keluar. Alia, tanah dari sisi atas langsung turun, nimpanya dari samping. Semua tertimbun. Kabin, mesin, semuanya terkubur dalam hitungan detik. Kita baru bisa temuin dia jam 4 pagi setelah galiannya kita keruk balik pakai alat bantu. Lidahku keluh. Dadaku seperti diinjak berkali-kali. Kupandangi wajah Pak Rudi yang diliputi rasa bersalah, tapi aku tak tahu harus berkata apa. Dia pasti panik, dia pasti takut. Bisikku, nyaris tak terdengar. Dia sendiri di dalam gelap, dia nggak bisa kemana-mana. Dia pegang radio komunikasi. Lanjut Pak Rudi, suaranya tercekat. Kami nemu radionya di tangan dia. Dia sempat pencet tombol, tapi nggak sempat bicara. Tanahnya udah nutup duluan. Aku menunduk. Air mataku tumpah lagi. Bukan karena kematian itu sendiri, tapi membayangkan detik-detik terakhir Andra sendirian, terkurung, dalam gelap, dalam ketakutan, tanpa aku di sisinya. Dia pasti mikirin aku, mikirin Nadia. Ucapku dengan suara bergetar. Dia pasti takut ninggalin kami. Pak Rudi tak menjawab. Ia hanya menunduk, menyeka matanya diam-diam. Selama ini dia kerja kayak nggak kenal lelah. Demi kami. Dia selalu bilang, sedikit lagi selesai. Ya,
Nanti kita bisa jalan-jalan, bisa beli Nadia sepeda baru. Tapi ternyata ini, sedikit laginya, suaraku patah. Aku memejamkan mata, dan di sana muncul bayangan Andra, duduk di dalam kabin, hujan turun di luar, tangannya gemetar saat tanah mulai bergerak. Mungkin dia berteriak, mungkin dia mencoba buka pintu. Tapi tanah lebih cepat dari harapannya. Aku tak bisa menahan Ishak. Dia orang baik, Li, kata Pak Rudi lagi. Dia pekerja paling jujur, paling tekun. Semua orang di proyek kehilangan dia. Tapi yang kehilangan dia paling dalam adalah aku. Karena aku kehilangan segalanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan menyapa rumah ini. Aku duduk di sudut ruang tamu, di mana lampu redup menyisakan bayangan-bayangan kelabu di dinding. Tubuhku berselimut syal tipis, tapi dingin yang kurasa bukan hanya dari udara malam, melainkan dari kehampaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di pangkuanku, baju kerja Andra masih lembab, penuh bercak lumpur dan sobekan di bagian lengan kanan. Baju ini seharusnya sudah di mesin cuci, dijemur, lalu dilipat rapi seperti biasa. Tapi sekarang, baju ini hanya menjadi sisa terakhir dari kehadirannya. Kuraih bagian kerahnya, dan menghirup dalam-dalam. Masih ada bau tubuhnya. Bau peluh, minyak solar, dan sedikit aroma sabun mandi yang biasa kupilihkan untuknya. Bau Andra. Bau yang selama ini menjadi rumahku. Dan kini hanya menjadi hantu kenangan yang menyayat setiap hela napas. Air mataku kembali jatuh, membasahi noda tanah yang mengering. Tangisku tak seperti tadi siang, yang menggelegar dan membuat tubuhku gemetar hebat. Tangisku malam ini pelan, perlahan, tapi menggali luka jauh lebih dalam. Aku menatap ke arah ruang tidur kami yang kini tertutup pintunya. Rasanya berat sekali untuk masuk. Di sanalah kami biasa bertukar cerita sebelum tidur. Di sanalah dia pernah mengecup keningku sembari berkata, "Kita bakal punya masa depan yang indah. Ya, kamu percaya kan?" Aku percaya. Dul. Dan itulah yang paling menyakitkan. Kepercayaanku dibalas dengan kenyataan sekejam ini. Bayangan Andra hadir di mana-mana. Di kursi ruang makan, di mana dia biasa duduk dengan handuk masih melingkar di leher, sambil menyesap kopi pagi buatan tanganku. Di pojok teras, tempat dia duduk tiap sore menunggu adzan maghrib, kadang sambil menggoda tetangga kecil yang lewat. Di rak sepatu, sepasang sepatu kerjanya kini tinggal satu, karena yang satu lagi ikut dikubur bersama tubuhnya. Aku memeluk bajunya erat-erat. Aku nggak siap. Rah, aku belum siap ditinggalin. Bisikku lirih, suara tenggelam di antara isakan. Kita janji mau liburan ke Jogja. Kamu bilang pengin ngajak Nadia lihat laut. Kamu pengin beliin aku rumah kecil yang ada taman belakangnya. Kamu janji. Dan yang paling pahit adalah, aku tahu dia tak pernah berniat mengingkari. Aku tahu dia juga ingin semua itu terjadi. Dia bekerja siang dan malam, bahkan saat hujan turun deras dan peringatan longsor bergaung di radio. Dia hanya ingin semua mimpinya terwujud. Untukku, untuk Nadia, untuk keluarga kecil kami yang baru saja merangkak menuju stabil. Tapi hidup tak memberi waktu. Hidup hanya memberi aku malam ini. Malam tanpa pelindung, tanpa bahu tempatku bersandar, tanpa suara berat yang biasa menenangkan setiap ketakutanku. Dari balik dinding kamar, ku dengar suara kecil memanggil. "Bunda?" Nadia, anak kecilku, gadis mungil yang belum mengerti sepenuhnya bahwa ayahnya tak akan pernah pulang lagi. Aku bangkit dengan susah payah, meletakkan baju Andra di atas kursi, dan menuju kamarnya. Di sana, Nadia duduk dengan mata sembab, memeluk kelinci putih berbulu usang. "Bunda, ayah udah ketemu kan?" Tanyanya pelan. Aku duduk di sampingnya, menahan air mata agar tak jatuh di depan anakku. "Udah, sayang," jawabku, membelai rambutnya. Terus, "Ayah sakit enggak?" "Enggak, sayang. Ayah sekarang udah tenang. Di tempat yang damai." Nadia terdiam lama. Lalu ia berkata, "Tapi aku kangen." Aku memeluknya erat, sekuat yang ku bisa, walau rasanya jiwaku sudah nyaris kosong. "Bunda juga kangen," bisikku, "setiap detik."
Dan malam pun berlalu. Dengan linangan air mata, dengan kenangan yang memeluk erat, dan dengan satu ruang kosong di hati yang tak akan pernah bisa terisi kembali. Pagi itu, rumah masih dipenuhi bunga belasungkawa dan sisa-sisa doa yang semalam menggema di ruang tamu. Wajah-wajah pelayat telah pergi, menyisakan keheningan yang menggantung seperti kabut tipis di dinding-dinding rumah. Aku memberanikan diri membuka tas kerja Andra. Tas yang masih basah di bagian ujungnya, terciprat lumpur dari lokasi proyek. Tanganku gemetar saat menyentuh resletingnya. Rasanya seperti membuka pintu ke dunia yang tak lagi bisa kuakses. Dunia yang hanya menyimpan jejak orang yang kini sudah tak bernyawa. Isi tas itu penuh dengan hal-hal sederhana tapi membuat dadaku terasa sesak. Tempat makan yang masih menyimpan sisa nasi goreng buatan tanganku, charger ponsel, sarung tangan proyek, dan sebuah amplop kecil berwarna krem yang diselipkan di balik catatan kerja. Keningku berkerut. Amplop itu ditulis dengan tangan Andra. Hurufnya miring sedikit ke kanan, khas tulisannya sejak kuliah dulu. Untuk Alia, jangan dibuka dulu ya, ini rahasia. Dan di bawahnya, coretan kecil. Buka tanggal 12 Mei, pas kamu ultah. Surprise kecil-kecilan senang. Tanganku langsung menutup mulut, menahan jeritan pilu yang hendak meledak dari tenggorokan. Tanggal itu tak akan pernah sampai bersamanya. Dan kejutan ini berubah jadi siksaan. Tapi aku membuka juga surat itu, karena hatiku tak sanggup menunggu. Di dalamnya, selembar kertas kecil bergaris, bertuliskan, "Sayangku Alia, kalau kamu baca surat ini, berarti rencana kejutan ulang tahun kamu gagal total, ya? Hehehe. Maaf kalau jadi nggak seru, tapi aku nggak sabar pengen bilang. Selamat ulang tahun, istriku yang paling kuat dan paling cerewet sedunia. Tahun ini aku udah sisihin uang lembur buat kamu, biar bisa booking villa kecil di Lembang, bawa Nadia, dan kita istirahat sebentar dari hiruk-pikuk dunia. Aku tahu kamu capek banget belakangan ini. Makasih karena kamu nggak pernah ngeluh. Kamu selalu nemenin aku walau pulang malam, walau bau tanah, walau sering ketiduran pas kita nonton film. Aku cuma mau bilang, kamu satu-satunya alasan aku kerja sekeras ini. Dan kalau suatu hari aku nggak ada, aku harap kamu tetap kuat. Karena aku percaya kamu bisa. Aku cinta kamu, setiap napas, setiap hari. Selamanya. Andra." Aku membaca ulang surat itu berkali-kali, sampai tulisannya kabur oleh air mata yang tak bisa kubendung. Surat itu sederhana, tapi setiap kalimatnya terasa seperti pelukan yang menghangatkan luka yang berdarah. Aku mendekap surat itu ke dadaku, seakan berharap bisa menyatu dengan kata-katanya. "Kenapa kamu tulis? Kalau suatu hari aku nggak ada?" "Kamu tahu? Kamu ngerasa, Ra?" bisikku dengan suara parau. Aku terisak lagi. Tapi bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena betapa dalamnya cinta yang ditinggalkannya. Bahkan saat dia tak lagi bisa memelukku secara fisik, dia masih memberiku pelukan lewat kata-kata. Sebuah pesan terakhir, sebuah warisan paling berharga dari seorang suami yang hidupnya sederhana, tapi cintanya luar biasa. Aku mengambil surat itu, memasukkannya ke dalam bingkai kaca kecil, dan meletakkannya di atas meja rias, di samping foto pernikahan kami. Di sana, dia tersenyum. Masih muda, masih penuh harapan. "Aku akan ke Lembang, Ra," kataku lirih, mengusap bingkai itu. "Aku akan ajak Nadia. Bukan karena aku kuat, tapi karena kamu percaya aku bisa." Gerimis turun perlahan sejak pagi, membawa kesejukan yang terasa pahit di setiap tetesnya. Seperti langit yang ikut merasakan duka ini, hujan mengiringi perjalanan terakhir Andra. Hari ini, Andra dimakamkan. Hari yang seharusnya tak pernah datang. Dan di setiap langkahku menuju makam, rasanya seperti melangkah dalam kabut, di dunia yang seolah mengaburkan segalanya. Teman-teman kerja Andra datang satu persatu, mengenakan pakaian hitam yang seragam, sebagian besar dengan ekspresi kaku dan berat. Mereka membawa helm proyeknya, helm yang kini penyok di bagian depan, seakan-akan ikut merasakan kejadian tragis yang menimpa Andra. Aku bisa melihat mereka menunduk dalam diam, menyeka mata, dan berusaha menahan isak yang seolah tak ingin keluar. "Pak Rudi,
Mandor yang dulu selalu mendampingi Andra dalam setiap proyek, tampak paling terpukul. Mata tuanya yang biasanya tegas kini tampak kabur, seakan-akan kehilangan arah. Di tangan kanannya, dia menggenggam sebuah sepatu kerja Andra yang juga hancur di bagian tumit, sebagai tanda penghormatan terakhir. "Ra, kamu pekerja terbaik yang pernah ada," katanya lirih, tak kuasa menahan tangis. "Kami semua kehilanganmu." Aku hanya bisa terdiam, memandang sekeliling dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua orang di sini memiliki cerita tentang Andra, kenangan mereka bersama suamiku yang tak lagi bisa mereka bagi. Tetapi aku, yang hidup bersama dia setiap hari, yang tahu betul segala kekurangannya dan juga kebaikannya, aku yang paling merasakannya. Dan tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan seberapa dalam luka ini. Satu persatu, mereka menaburkan bunga di atas liang kubur, dan ketika giliran aku tiba, aku merasa jantungku begitu berat. Aku maju, dengan langkah pelan, memegang sebuket bunga lili putih. Bunga yang Andra pernah bilang dia suka karena aroma kesederhanaannya yang menenangkan. Aku berdiri di sisi kubur, menatap tanah yang mulai mengubur tubuhnya dengan perlahan. Seperti mengubur seluruh hidupku. Seperti menutup rapat semua kenangan yang akan tinggal hanya sebagai bayangan di kepala. Aku menatap tanah, membiarkan gerimis merasuki rambutku yang berantakan, dan bisikku dalam hati. "Andra, kamu tenang di sana. Aku janji, aku akan kuat. Untukku, dan untuk Nadia. Aku akan tetap menjalani hidup, meski tanpa kamu di sisi aku. Aku harus kuat, karena ini yang kamu inginkan." Air mataku jatuh, tapi aku menahannya, tidak membiarkannya jatuh terlalu deras. Aku tahu ini bukan waktu untuk terpuruk. Aku harus menjaga Nadia, menjaga kenangan yang masih bisa hidup. Aku harus melanjutkan perjalanan ini, meski tanpa orang yang selalu ada untukku. Di saat aku berbalik untuk kembali ke tempat duduk, aku merasakan tatapan-tatapan penuh empati dari mereka yang hadir. Tetapi ada satu tatapan yang paling menyentuhku. Itu tatapan Nadia. Anak kecil yang masih berusaha memahamkan diri dengan kenyataan bahwa ayahnya sudah tiada. "Bunda," suara kecilnya terdengar, lemah. "Ayah udah nggak bisa bangun lagi, ya?" Aku menunduk, mendekatkan wajahku ke wajahnya, dan mengelus rambutnya dengan lembut. "Iya, sayang. Tapi ayah pasti tahu kita sayang sama dia, kan?" Jawabku dengan suara yang hampir pecah. Nadia mengangguk pelan, meski air matanya sudah mulai menetes. "Iya, Bunda. Aku sayang ayah." Kami berdua berdiri di sana, di bawah langit yang terus mendung, di tengah gerimis yang semakin deras. Semua yang terjadi terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tetapi meski Andra tak ada lagi, aku tahu bahwa kenangan tentangnya, kenangan tentang seorang suami, seorang ayah, akan selalu hidup dalam hati kami. Setelah semua selesai, kami perlahan meninggalkan tempat pemakaman itu. Tanah sudah mulai menutup rapat tempat peristirahatan terakhirnya, dan di langit yang kelabu, aku merasa seperti kehilangan seluruh dunia. Namun satu hal yang tetap ada, janji yang kuucapkan dengan segala kekuatan hatiku. Aku akan kuat. Untukku, untuk Nadia, untuk Andra. Setiap kali mendengar suara sirine ambulans, hatiku selalu bergetar. Awalnya, aku merasa ketakutan, cemas, dan terguncang. Suara itu, yang dulu adalah bagian dari rutinitasku yang biasa, kini menjadi pengingat yang tak bisa kuhindari. Pengingat akan hari itu, saat Andra pergi meninggalkan kami dalam sekejap, tanpa ada kesempatan untuk mengatakan selamat tinggal. Namun, lama-kelamaan, suara sirine itu bukan lagi hanya tentang ketakutan atau kehilangan, tetapi tentang kenangan yang tak terhapuskan, tentang cinta yang masih hidup meski dia sudah tiada. Aku berdiri di balkon rumah, memandang langit yang gelap dan berawan. Gerimis masih turun, seperti biasa, membawa kesejukan yang dingin. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut atau cemas. Yang ada hanya ketenangan yang perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong di dalam hatiku. Aku merasa seperti ada pelukan yang lembut, meskipun tubuhnya tak ada di sini. Aku bisa merasakan kehadirannya, seolah-olah Andra masih berada di dekatku, di sampingku, menguatkan aku untuk tetap teguh. Di dalam rumah,
Nadia tidur nyenyak di kamarnya. Anak kecil itu masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Aku tahu, suatu hari nanti, dia akan tahu betapa besar cinta yang dimiliki oleh ayahnya untuknya. Dan aku berjanji, aku akan memastikan dia tahu setiap detil kenangan indah tentang Andra, kenangan tentang seorang ayah yang selalu berusaha keras demi kebahagiaan keluarganya, yang tak pernah lelah memberikan cinta dan harapan. Aku duduk di kursi balkon, memeluk baju tidur yang sudah mulai terasa dingin di tubuhku. Tak lama kemudian, sebuah suara lembut memecah keheningan malam. Suara itu datang dari dalam hatiku. Suara yang selalu Andra ucapkan setiap kali dia ingin menenangkan aku. Suara yang tak pernah bisa aku lupakan, meskipun dia sudah tiada. Alia, jangan pernah takut. Aku akan selalu ada di sini. Di setiap detik hidupmu, di setiap langkahmu, aku akan selalu ada. Aku menunduk, menahan air mata yang kembali ingin keluar. Suara itu datang begitu jelas, begitu nyata, meskipun dia sudah tak ada lagi di dunia ini. Ada rasa hangat yang memenuhi hatiku. Kenangan itu, meski tidak nyata, membuatku merasa dekat dengan Andra, lebih dekat daripada sebelumnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Rah, aku akan kuat. Aku janji akan kuat. Untuk Nadia. Untuk kita. Aku mengucapkannya pelan, berharap bisa merasakan kedamaian yang Andra rasakan saat dia berkata itu kepadaku dulu. Tiba-tiba, aku merasa tangan kecil menyentuh bahuku. Nadia sudah bangun, matanya masih setengah terpejam. Dengan lembut, dia menyandarkan kepalanya ke bahuku, dan tanpa berkata apa-apa, kami duduk diam bersama. Kami berdua tahu bahwa meskipun ayah sudah pergi, kami masih memiliki satu sama lain. Kami masih memiliki kenangan tentangnya. Kami masih memiliki cinta yang tak bisa diambil oleh waktu. Bu, ayah di surga, kan? Tanya Nadia pelan. Suaranya serak seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. Aku mengelus rambutnya, mencoba menahan tangis yang hampir meluap. Iya, sayang. Ayah sekarang ada di tempat yang lebih baik. Tapi ayah akan selalu ada di hati kita. Setiap hari, di setiap langkah yang kita ambil. Nadia mengangguk. Meskipun aku tahu dia masih banyak pertanyaan yang tak bisa dia jawab. Anak kecil itu baru belajar menerima kenyataan yang sangat berat. Tetapi ada satu hal yang pasti. Dia tahu, dia dicintai. Baik oleh ayahnya yang telah pergi maupun oleh ibunya yang akan selalu ada untuknya. Aku menarik Nadia lebih dekat, memeluknya erat. Rasa kehilangan itu masih ada. Tidak bisa aku sembunyikan, tetapi ada juga rasa harapan yang tumbuh di dalam diriku. Sebab, meskipun Andra telah pergi, aku masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup. Aku masih memiliki kenangan tentangnya, kenangan yang akan terus menguatkan aku dan Nadia. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan terasa berbeda tanpa Andra, aku mulai belajar untuk menerima kenyataan. Aku memulai hari-hari baru dengan langkah yang lebih pasti. Meskipun berat, aku tak pernah menganggap diriku kuat. Tapi aku tahu, untuk Nadia, aku harus menjadi lebih dari sekadar kuat. Aku harus menjadi ibu yang bisa memberinya kebahagiaan, meski dunia ini tak lagi seperti dulu. Setiap kali aku mendengar suara sirine ambulans, hatiku masih bergetar, tetapi aku tidak lagi merasa terhimpit rasa takut yang sama seperti dulu. Kini, suara itu adalah pengingat tentang Andra yang akan selalu ada di setiap langkahku. Aku tidak akan pernah melupakan cintanya, dan aku akan terus hidup untuk mengenang setiap momen yang kami miliki bersama. Dalam keheningan, dalam setiap detik yang berlalu, Andra akan tetap hidup, terpatri dalam hati kami, terutama dalam hatiku yang kini mulai belajar untuk menerima, meski kehilangan itu tak bisa sepenuhnya terobati.